saya merasa udah risih ya, rasa sampah numpuk di mana-mana, kelalat di mana-mana, warga juga komplain. Padahal itu dari kebiasaan mereka sendiri yang kurang peduli, yang buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, walaupun sederhana, tapi kami berharap semua berkelanjutan dan bisa menghijaukan tiap-tiap lingkungan rumahnya dan selalu berbersih. Permintaan sayuran kita, terutama kangkung. Kok bisa begini tuh gimana sih? Bisa mengajak yang tadinya masyarakat nggak peduli, menjadi peduli itu gimana? Ya itu semua perlu proses, perlu perjuangan. Jadi mengajak itu jadi 1, 2, itu susah banget awalnya itu. Dengan seiring waktu, ada manfaat yang mereka dapat, otomatis kan mereka ada termotivasi sendiri, tergerak sendiri dengan keadaan lingkungan yang, oh iya nih, di sana udah bersih, masa iya sih saya membuang sampah sembarangan. Di tengah hiruk-pikuk kawasan urban Tangerang, terdapat satu kawasan yang tumbuh dengan kesadaran baru. Menyatu dengan alam, membangun dan menghidupkan kembali lahan-lahan yang lama ditinggalkan. Awalnya, lahan ini hanyalah lahan kosong, dipenuhi semak, sampah dan dianggap tidak berguna. Tapi bagi warga yang tergabung dalam kelompok wanita tani atau KWT Gemas Implan Jatiuwung Tangerang, lahan ini adalah harapan. Dimotori oleh Tuminah, seorang ibu rumah tangga paruh baya, mereka menyulap semuanya menjadi hijau dengan membersihkan, menanam, dan merawat. Kampung Gemas Implan ini awalnya tuh kampungnya kampung bisa dikatakan kampung kumuh gitu ya, yang tadinya tempat pembuangan sampah yang di KWT-nya itu banyak semak belukar, terus di area perumahannya juga belum tertata rapi, masih gersang, penataan sampahnya juga semaunya aja gitu, masih banyak pembakaran, jadinya ya kurang kompak gitulah ya. Jadi masing-masing semaunya sendiri buang sampah, mau ke lingkungan juga kurang rapih gitu, nggak nyaman dipandang gitu, awalnya begitu. Saya itu ya karena saya pecinta lingkungan gitu ya, udah dari kampung, saya berasal dari kampung, tapi yang tidak kampungan gitu. Saya ingin merubah wilayah yang saya tinggalin di Kota Tangerang ini, terutama di Kampung Gemas Implan ini, bisa menjadi kampung yang tadinya kampung kumuh menjadi kampung yang layak dikunjungi seperti saat ini gitu. Saya ajak nih warga masyarakat di sekitar Gemas Implan ini, terutama teman-teman terdekat saya, tetangga sebelah saya, kanan kiri saya, yang satu misi satu tujuan, sering sharing gitu. Gimana sih caranya untuk merubah mindset warga masyarakat kita ini supaya lebih peduli terhadap lingkungan, menata lingkungan yang biar tertata rapi dari sedikit-sedikit gitu. Ada makna tersendiri dari nama Gemas Implan. Hal ini sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan setiap harinya. Perlahan, tanah yang keras mulai melunak. Warga rutin membersihkan lahan seluas kurang lebih 2 hektar ini dan menanami berbagai jenis sayur mayur, buah, dan tanaman obat lainnya. Bukan hanya menuju ketahanan pangan, lahan ini juga menjadi bukti terbentuknya kemandirian dan pemberdayaan warga. Ya, kalau Kampung Gemas Implan sendiri kan ada program dulunya tuh Kampung KB. Dari Kampung KB itu harus ada KWT, pemanfaat lahan perkarangan rumah. Kalau di depan rumah itu kan sempit, kebetulan di sini ada lahan kosong nganggur yang tadinya tempat pembuangan sampah, puing-puing. Gemas Implan sendiri tadinya kan KWT Gemas Implan itu ada kepanjangannya. Gemar, kalau Gemas Implan, gemar menanam sayuran, implannya inovasi menanam padi dan budidaya ikan gitu. Dulunya ke Gemas Implan tuh begitu. Sekarang karena padinya tuh
kurang menghasilkan istilahnya ya, paling buat edukasi aja kita ganti dengan palawija. Jadi inovasi menanam palawija budidaya ikan gitu, padinya kita ganti gitu. Karena berawal dari kampung KB itu tadi harus mengambil dari salah satu aksesoris KB itu apa, sekaligus kita untuk sosialisasi ke warga masyarakat biar selalu diingat juga nih kampung Gemas Implannya begitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu para penggiat Gemas Implan, saat ini kan permintaan sayuran kita terutama kangkung, cesim, bayam kan stoknya kosong nih ya. Untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar, gimana nih kalau kita aktifkan lagi tanaman kangkung dan bayam cesim yang selama ini udah mulai terkikis oleh yang lain, karena sebenarnya sih bagus juga ya untuk mengolah tanahnya supaya nanti hasil-hasilnya lebih bagus lagi. Tetap semangat. Dengan tadi teman satu misi satu tujuan sama saya ajak tuh manfaatin lahan perkarangan yang ini tadi yang nganggur buang sampah. Kita izin sama pemilik tuan tanah ini, alhamdulillah diizinin, kita kerja bakti, kita buang-buang puing-puing dan semak belukar yang ada. Dalam 3 bulan kita kerja bakti siang malam tuh sampai jam 3 malam nih kita di sini perjuangan banget ini waktu buka lahan KWT ini. Airnya mau udah lancar. Tadinya dari KWT Gemas Implan itu terbentuk dari tahun 2019, awal dari tahun 2019. Berawal anggotanya cuma 10. Sekarang sampai 2025 alhamdulillah berkembang karena luasnya pun bertambah. Sekarang udah anggotanya 30. Itu ada mereka masing-masing itu ada bagian tim sortir, bagian marketing, nanti bagian penyaputannya juga sendiri. Jadi udah ada porsinya masing-masing. Kalau di KWT sendiri kita ada sistemnya bagi hasil ya untuk para pengurus dan penggiatnya sendiri. Tim sortir tadi jadi udah dibagi 70 untuk penggiat, 30% untuk kas KWT dan sebagainya. Alhamdulillah di KWT Gemas Implan sendiri dari awal dibuka emang udah terbuka untuk umum, untuk masyarakat di Kota Tangerang dan luar Kota Tangerang sendiri. Jadi mereka mau edukasi, mau belanja langsung atau belajar lainnya silahkan. Mulyati adalah salah satu warga perumahan Gria Dumpit, Jatiuwung, Tangerang. Sebelumnya ia tak pernah berpikir untuk bergabung dalam kegiatan KWT. Namun kini, ia menjadi bagian dari gerakan perempuan yang aktif mengelola lahan, mengubahnya menjadi sumber pangan sekaligus penghasilan. Kalau dulu awalnya kan saya masih bekerja, jadi jarang di rumah. Setelah saya resign, saya udah nggak punya kegiatan kerja lagi. Nah, saya coba bapaknya awalnya itu bapaknya yang ikut di pertanian dulu, bapaknya ngikut nyangkul, punya lahan. Akhirnya kok saya, ayo bantuin ke KWT gitulah. Lama-lama saya kan di KWT terus, jadi terus bantuin bapaknya yang nyangkul, saya yang nyiram, yang nanemin. Lama-lama seneng, hobi gitu. Nah, kalau manfaatnya ada penghasilannya dari KWT itu karena menanam sayuran, terus di sayurannya juga kan dijual dapat duitnya. Nah, itu duitnya masuk di kas gitu. Itu manfaatnya. Ya kalau positifnya sih warga lebih sering beli di KWT karena sudah tahu cara menanamnya, terus tanpa pestisida, mereka organik. Jadi mereka malah seneng belanja di KWT, seneng datang ke KWT untuk belanja sayuran dibanding dengan pasar-pasar yang lain gitu. Ya lebih baik sekarang dibanding dulu. Dulu kan kayak hutan belantara gitu, sampah-sampah nggak karuan, puing-puing, apa aja ada. Buang-buangan sampah pohon ditebang-tebang gitu. Lah kalau sekarang kan sudah tertata rapi. Sayuran sudah ada tempatnya, sayur kangkung, sayur bayam sudah ada lahannya masing-masing. Sekarang sudah lebih tertata rapi, lebih sehat sekarang. Bang Udin sama Bu Sri ngambil dari rumah masing-masing, terus lanjutnya nanti kumpul tuh. Sadar bahwa lingkungan yang bersih
menjadi akar dari kehidupan yang berkelanjutan. KWT Gemas Implan tak berhenti di lahan pertanian saja. Mereka juga mengkonsep program bank sampah untuk menekan limbah rumah tangga. Satu aksi sejuta manfaat. Ayo kita action kita. Dorong sedikit. Semangat. Ayo. Dengan kesadaran masyarakat, ada yang warga udah memilah sampahnya itu langsung diantar ke tempat bank sampah penampungan. Ada juga yang kita ambil langsung, kita jemput bola pakai gerobak, kita itu setiap Sabtu Minggu kita umumkan tuh di WhatsApp kelompok RT, RG gitu udah. Jadi warga yang nggak sempat kita jemput pakai gerobak, kita batasin jam 8 sampai jam 10 kita jemput. Terima kasih. Sama-sama. Nanti diambil di ini. Dampaknya lingkungannya sekarang kan dibanding yang dulu kan bersihan sekarang, terus tertata rapi gitu kalau lingkungannya. Terus warganya juga semua antusias kalau dengan sampah itu harus bagaimana, sampah yang bagus, yang harus dibuang, yang nggak dibuang, terus yang organik, yang non organik itu mereka semua sudah bisa tahu milah-milah sampah itu sendiri gitu. Kesadaran masyarakat yang awalnya tidak peduli, sekarang udah menjadi peduli. Jadi dari masyarakat sendiri, dari rumah itu udah memilah sampahnya, sampah yang organik dan anorganik. Yang anorganiknya langsung kita masukkan ke bank sampah. Nanti itu ada sistem pencatatannya ada. Jadi yang ada nilai ekonomisnya langsung dibawa ke bank sampah. Waktu pemilahan sampahnya pun kalau udah itu tergantung ya, kalau banyak ya 2 bulan sekali kita pilah, langsung kita jual. Ada yang sampai 3 bulan kayak gitu. Nanti kita catat, kita bagi hasil setahun sekali kayak gitu. Alhamdulillah dengan seiring waktu sekarang warga udah pada sadar, apalagi mereka udah merasakan banyak manfaatnya dan ada pendapatan dari sampah yang terbuang sia-sia yang tadinya itu alhamdulillah dikumpulkan menambah pendapatan warga gitu. Semakin semangat gitu. Tepat di samping areal bank sampah, ruang kecil ini disulap menjadi rumah baca sederhana sekaligus wahana bermain anak. Tempat ini dibangun secara kolektif oleh KWT Gemas Implan untuk memunculkan kegemaran membaca anak-anak. Rumah baca sendiri atau taman baca di Gemas Implan sendiri itu berawal dari rangkaian tadi kampung KB tadi awalnya begitu. Tadinya itu kita nggak punya gedung untuk taman baca itu nggak ada. Tadinya masih gabung di musola. Kita bangun perpustakaan, mengedukasi anak-anak yang tadinya itu cuma main handphone, main gadget nggak jelas kayak gitu. Kita ajak. Alhamdulillah juga dari warga semangat, dari pemerintah, dari kelurahan juga mendukung. Akhirnya bantuan buku juga banyak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita udah perpustakaan udah nasional karena kita udah mengikuti program TPBIS gitu ya. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial gitu. Rumah baca ini buka siang hingga sore setiap hari. Inovasi menjadi tantangan di tengah kegemaran anak bermain gawai. Kita harus pinter-pinter nih sebagai pengelola perpustakaan yang sekarang lawannya tuh modern, HP dan gadget sebagainya. Kita harus pinter-pinter nyari termotivasi anak tuh biar mau membaca tuh gimana. Gitu. Salah satunya dengan koleksi buku yang banyak. Terus tempatnya nyaman, bersih, pengelolanya yang ramah gitu. Kita harus bisa punya skill lah untuk bisa mengedukasi anak-anak yang supaya anak-anak ini pikirannya tuh udah diracuni dengan main game sekarang itu supaya anak-anak itu lebih
mau membaca lebih terlatih untuk membaca ya itu tadi. Kegiatan di rumah baca pun luar biasa. Kami atas nama aparat kelurahan sangat mengucapkan terima kasih dengan adanya rumah baca ini, sehingga mudah-mudahan anak-anak kita ke depan lebih meningkatkan kepada pendidikan dan minat baca. Dengan baca itu insya Allah anak menjadi anak-anak yang pintar dan berakhlakul karimah. Itu harapan kami atas nama aparat kelurahan. Beberapa ibu-ibu di sini juga udah mengikuti kegiatan, terus mereka kembangkan juga di sini. Dari tadinya nggak pede dengan cicipin dulu nih ke tetangga, dijual dulu ke tetangga sebelah kanan kirinya, cicipin nih enak nggak sih itu produk saya, tolong dikoreksi nanti kasih saran dan masukan. Berawalnya dari situ, terus itu kasih saran, oh iya ini udah rasanya udah oke, tinggal packagingnya nih tampil cantik, nanti dipromosikan kayak gitu. Berawalnya dari situ. Jadi dengan mengembangkan produk UMKM-nya jadi nambah penghasilan sendiri, lagi makin semangat itu warga di sini. Kesehatan juga menjadi salah satu program kerja KWT Gemas Implan. Para kader kesehatan Posyandu bersama tim KWT terus mensosialisasikan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Untuk masalah kesehatan sendiri di Kampung Gemas Implan ini banyak ya masalah kesehatannya. Dari lansianya, dari anak-anaknya, dari balita gitu. Tapi dengan adanya masalah-masalah tersebut, alhamdulillah di Kampung Gemas Implan sendiri udah ada pelayanan kesehatan yang terdekat, salah satunya ada Posyandu gitu. Alhamdulillah di KWT sendiri juga ada pelayanan kesehatan sendiri, ada pos UKK-nya gitu. Nah, nanti dari pihak Puskesmas tuh ada di sini pemeriksaan cek kesehatan dan juga sosialisasi dan edukasi gitu. Jadi untuk masyarakat sendiri bisa langsung ke Posyandu, di situ ada Posyandu remaja, ada Posyandu balita, dan ada Posyandu untuk lansianya sendiri sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Itu ada kader-kader Posyandunya nanti. Ya, untuk lingkungan sendiri ya sangat otomatis sangat mendukung untuk dampak kesehatan masyarakat sendiri. Kalau lingkungan bersih, lingkungan asri hijau, otomatisnya lebih segar, nafas juga lebih enak, kita ngambil udaranya kalau sejuk. Kalau kampung kumuh kan otomatis sesak, panas, engap. Jadi untuk kondisi lingkungan sendiri sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Jadi sedemikian mungkin saya ajak masyarakat tuh untuk berperilaku hidup bersih dan sehat kayak gitu. Dengan adanya KWT juga menunjang kepada kesehatan di Posyandu, karena kegiatan di Posyandu luar biasa juga. Ya, ada lansia, senam lansia, juga ada pengobatan lansia, ada juga yaitu sekolah lansia. Kerjasama antara KWT Gemas Implan dengan Posyandu ini menunjukkan bahwa kebersamaan untuk meningkatkan kesehatannya luar biasa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di sini ya. Saya memperkenalkan dulu nih, selamat datang di KWT Gemas Implan dan Kampung Gemas Implan ya. Saya menghimbau Bapak Ibu untuk tetap menjaga lingkungan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah masing-masing. Dari rumah sendiri kita sudah dibiasakan untuk memilah sampahnya dari rumah, sampah organiknya seperti anorganik seperti botol-botol, kardus, sudah kita pilah dari rumah, nanti sudah disorotkan ke bank sampah sini. Nanti yang setiap kegiatan-kegiatan kalau ada waktu luang bisa bergabung ke KWT, di situ ada penanaman, bisa beli sayur sehatnya langsung di KWT juga bisa, ikut berpartisipasi untuk mau menanam atau ikut
penyiraman juga bisa di situ, edukasi untuk anak-anak sekolah, untuk program penelitian ataupun apa bisa bergabung di KWT. Jadi untuk itu saya harap semua yang hadir di sini untuk tetap mempertahankan perilaku hidup bersih dan sehatnya juga supaya tercipta kesehatannya gitu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih semua. Saya tuh sangat senang apa yang saya edukasikan itu bermanfaat, apa yang saya lakukan bermanfaat untuk lingkungan, untuk orang banyak gitu. Jadi apa yang saya perbuat itu saya merasa bangga kalau itu sangat berguna dan bermanfaat untuk orang banyak gitu. Jadi jangan kapok, jangan lelah untuk berbuat kebaikan yang bermanfaat untuk orang banyak gitu. Jadi ayo terus berbuat kebaikan selagi itu bermanfaat untuk masyarakat banyak, untuk keluarga kita sendiri khususnya gitu. Untuk Kampung Kembar Simplan sendiri ya, alhamdulillah sudah menjadi percontohan di Kota Tangerang untuk KWT-nya, untuk ketahanan pangannya. Jadi suatu yang membanggakan ya, dari kampung yang kumuh, sekarang sudah menjadi kampung percontohan buat ketahanan pangan, buat KWT-KWT yang ada di Kota Tangerang ini. Alhamdulillah sudah banyak penghargaan gitu, suatu kebanggaan bisa menjadi percontohan buat teman-teman yang lain kayak gitu. KWT Gemas Implan bukan hanya tentang menanam sayur, memilah sampah, atau membuka rumah baca, tapi tentang perubahan bersama. Di tengah sempitnya ruang kota, mereka menunjukkan bahwa ruang hidup yang sehat bisa tumbuh dari kolaborasi, kesadaran, dan cinta pada lingkungan. Saya mengajak warga masyarakat supaya tetap bisa menjaga lingkungan, melakukan hal-hal kecil yang bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jadi satu aksi bisa sejuta manfaat. Kita jaga lingkungan, bumi supaya hijau, bersih. Jadi untuk kedepannya biar bumi ini hijau, sejuk, dan asri gitu, lingkungannya bersih gitu.